Santai bro. Selamat malam. Kristen, Muslim? Kristen, Pak. Oke, silakan. Temanya Yesus punya duplikat, silakan. Yesus punya duplikat. Saya nggak ngelihat, Pak. Saya nggak bisa bilang dia punya duplikat. Jelas itu, saudara. Ya. Jadi orang yang lagi tersesat, namanya tersesat itu lagi tidak lihat jalan. Itu lagi tersesat. Berbeda kalau sudah tak sesat lagi, pasti dia sudah menemukan jalan. Coba kita lihat ya. Kita buat kerangkanya dulu. Ya. Yesus datang kepada Bani Israel, mengaku aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itu pengakuan Yesus. Versus pengakuan makhluk yang keluar dari kubur, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Ini dua keadaan yang sangat timpang. Yang kedua, Yesus berkata di dalam Lukas 24:44, harus terjadi seluruh apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Salah satunya adalah dusta jangan kau hambur-hamburkan. Jangan kau sampaikan kemana-mana. Jangan kau pelihara dusta itu. Orang yang benar jangan kau bunuh. Orang yang tidak bersalah jangan kau bunuh. Ini yang harus digenapi. Yesus orang benar, boleh nggak dibunuh? Nggak boleh. Sedangkan Kristus yang satunya boleh dibunuh untuk menebus dosa-dosa orang-orang non-Yahudi. Yang ketiga, orang Yahudi sebagai kaum di mana Yesus diutus, itu diajarkan untuk melakukan penebusan dosa dengan menggunakan hewan, binatang. Sedangkan Kristus menyerahkan dirinya untuk sebagai tumbal penebus dosa bagi orang-orang non-Yahudi. Itu yang ketiga. Yang keempat, sebelum dia terangkat ke langit, dia mengatakan apa? Aku harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Berarti Yesus yang pergi, yang datang bukan Yesus. Yohanes 14:16, aku akan minta kepada Bapakku agar Bapakku mengutus seorang penolong lain selain daripada aku. Berarti yang datang setelah dia bukan dia, tapi penolong lain. Anehnya, pada kerangka yang lain, poin keempatnya, Kristen mengaku bahwa yang datang kepada Paulus itu bernama Yesus Kristus. Sudah berbeda polanya. Kerangkanya itu sudah berbeda. Nah, ini aja dulu. 4 hal yang sangat sederhana bagi orang-orang yang intelektualnya lumayan bisa memahami bahwa ternyata memang Yesus ini punya duplikat. Yesus mengatakan yang terakhir, yang keempat tadi. Apa kata Yesus? Aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, penolong lain itu tidak datang. Berarti yang datang setelah Yesus pergi adalah orang lain, oknum lain. Tapi ternyata yang datang di Paulus justru Yesus kembali. Kalau dia benar-benar Yesus yang datang, berarti Yesus ini pendusta. Dia pembohong. Mustahil Yesus pembohong. Mustahil dia pendusta. Maka satu-satunya yang benar adalah Paulus telah kedatangan Yesus duplikat. Artinya Yesus palsu. Demikian. Bang Santai silakan. Bang Santai. Oke Mas, terima kasih penjelasannya. Sekali semuanya mungkin nggak bisa dijawab. Satu-satu saya jawab ya Pak ya. Poin Boleh. satu tadi ya, poin satu menarik tuh. Anda mengatakan bahwa Yesus berkata, aku hanya diutus untuk domba-domba yang hilang dari bangsa Israel. Oke, benar perkataannya. Kemudian konteks perbedaannya adalah ketika dia bangkit, dia mengatakan pergilah ke seluruh dunia. Nah, itu berarti ke seluruh orang. Konteksnya sederhana sebenarnya Pak. Karena pada waktu dia mengatakan aku hanya diutus kepada bangsa Israel, itu konteksnya ketika orang di luar Israel meminta mukjizat.
ya, bukan hal yang lain. Pada waktu itu perempuan Kanaan itu Sirofenisia minta kepada dia, tolong anakku sakit. Jadi yang dijawabnya itu adalah mukjizat itu hanya diberikan kepada orang Israel. Kenapa? Tuhan itu bukan datang untuk jago-jagoan atau yang lain, tetapi dia ingin menunjukkan bahwa yang mengenal dialah yang dapat mukjizat. Kalau enggak, bisa aja dia datang ke China, Jepang atau yang lain berlakukan mukjizat. Hal itu tidak akan dimengerti oleh mereka siapa dia, kenapa dia bisa melakukan mukjizat. Konteksnya jelas. Yang pertama itu tentang melakukan mukjizat. Sementara Yesus sendiri mengatakan, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Di situ tidak disebutkan sama sekali kesukuan Israel tentang penebusan dosanya. Jadi tujuannya utama, kalau mukjizat pasti dilakukannya untuk orang Israel. Kenapa? Karena sia-sia dia melakukan mukjizat kalau nggak tahu arti kenapa dia bisa melakukan mukjizat, kenapa dia melakukan itu. Karena dia melakukan hanya untuk orang Israel yang mengerti. Nah, sementara untuk keselamatan dia berikan untuk semua. Jelas dikatakannya, inilah darahku, darah perjanjian yang diberikan yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ya, jadi itu poinnya satu, jelas Pak ya, beda. Oke, apa kita bahas selanjutnya atau saya tanggapi dulu. Oke, silakan Pak. Iya. Jadi kalau hanya sudut pandang itu saja, ya bisa lolos. Hanya saja sayangnya, ketika Yesus mengatakan dia diutus hanya kepada domba, di situ Yesus menyatakan dengan sangat valid, di luar domba adalah anjing. Lagi-lagi orang non-Yahudi ini ketika menyatakan dirinya mengiyakan setelah dikatakan anjing oleh Yesus, Yesusnya bukannya menimpali dengan mengatakan, oh tidak, karena kamu percaya maka kau sudah jadi pengikutku. Enggak, malah dikatakan apa? Imanmu besar. Yesus mengatakan, ibu anjing. Si anjing mengatakan, betul, aku memang anjing. Yesus mengatakan apa? Top markotop, jempol buat ente. Imanmu besar, jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Jadi wanita tadi berubah nggak jadi domba? Enggak. Selama-lamanya dia lidahnya menjulur. Siapa yang memberikan tulang, itu yang dijilat. Kemudian di ufuk yang berbeda, Yesus mengatakan kepada ke-12 muridnya, jangan ente ke bangsa lain. Jadi nggak bisa. Kehadiran Kristen itu hanya karena Paulus. Kalau nggak ada Paulus, nggak ada Kristen. Galatia 1:15, aku diutus kepada non-Yahudi. Kalau kita melihat seluruh ucapan murid Yesus, sayangnya nggak ada murid Yesus yang menulis Bible. Lukas bukan murid Yesus, penulis Matius bukan murid Yesus, Yohanes juga bukan penulis Yesus. Apalagi Markus, apalagi Paulus. Sayang sekali, nggak ada murid Yesus itu yang mengaku diutus kepada non-Yahudi. Hanya Paulus. Aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Aku diutus kepada non-Yahudi. Yang utus apa? Yang utus adalah Yesus duplikat. Yesus palsu. Ada nggak murid Yesus diutus untuk non-Yahudi? Nggak ada. Nggak ada. Oleh karena itulah kemudian saudara, ketika Yesus berpesan dia diutus hanya kepada domba yang sesat, Yesus pun berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan ke bangsa lain yo. Jangan. Kalau kamu taat kepada aku, ya nggak mungkin kamu ke bangsa lain. Makanya ada Yahudi, ada Kristen. Kenapa? Karena ada dua Yesus. Yesus yang pertama mengajarkan tentang Yudaism. Mereka menjalankan hukum Taurat. Matius 23, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jangan kau mengikuti. Sebab orang-orang ahli kitab dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Dengarkan apa yang mereka ucapkan, jangan kau ikuti apa yang mereka kerjakan. Sebab mereka mengucapkan kata-kata hukum Taurat, tetapi mereka tidak mempraktekkan. Jadi Yesus mengajarkan untuk mempraktekkan hukum Taurat. Sedangkan Kristen
adalah orang yang sudah didoktrin dan didogma bahwa jika ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Di dalam Galatia 2 nomor 21. Kamu lepas dari kasih karunia jika kamu mengharapkan ada kebenaran di dalam hukum Taurat. Galatia 5 nomor 4. Makanya Kristen itu di Galatia 5-nya nomor 1 dibebaskan dari hukum-hukum Taurat. Makanya Kristen bukan lagi hamba Tuhan, tetapi tetap aja menghamba. Oh, ternyata hamba Kristus. Jadi gitu saudara. Jadi Yesus tidak pernah merubah kemudian konsep domba dan anjing. Yang ngaku-ngaku dan yang percaya kepada Yesus pada zamannya dianggap anjing, gak pernah berubah menjadi domba. Jadi kalau hari ini ada yang percaya ngaku-ngaku sebagai pengikut Yesus, jangankan ente yang hidup 2000 tahun, yang berhadapan langsung kepada Yesus aja hanya diberi titel anjing. Demikian, Bung. Silakan. Oke, terima kasih. Terima kasih tanggapannya. Mantap. Penjelasannya sederhana, Pak. Pada waktu dia mengutus murid pertama kali, ada 70 murid yang diutus. Dia tidak menyuruh kepada bangsa lain karena mereka bukan memberitakan keselamatan, tetapi memberitakan mujizat. Sama dengan yang dilakukan Yesus. Tetapi setelah dia naik ke surga, yang diberitakan adalah keselamatan. Beda konteks yang dijalankan. Pada waktu mengutus 70 murid yang dilarang menyimpang kepada bangsa lain itu melakukan mukjizat. Itu sebelum Yesus mati dan memberikan darahnya untuk pengampunan dosa. Setelah dia mati dan memberikan darahnya untuk pengampunan dosa, yang diberi tugaskannya kepada muridnya adalah pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jelas, tujuannya itu jelas. Mukjizat dibuatnya bukan sembarangan pada waktu memberikan mukjizat pada waktu itu karena hanya orang Israel yang mengerti, tetapi ketika dia telah memberikan jalan keselamatan itu untuk seluruh bangsa. Dan kedua, tadi Anda mengatakan bahwa tidak ada satu pun murid Yesus yang memberikan memberikan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Anda mungkin kurang baca. Anda mungkin pernah tahu tentang yang namanya Cornelius. Cornelius itu langsung Petrus loh yang memberikan penginjilan kepada dia dan membaptis malahan. Nah, di situ disebutkan bahwa di Kisah Rasul 10:45 ada dikatakan, dan semua orang yang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena mereka melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa yang lain juga. Anda mengatakan bahwa tidak ada satu pun murid Yesus yang menyeberang ke bangsa lain. Cornelius itu orang Itali, perwira Itali, dan dia diselamatkan, diutus oleh Tuhan khusus kepada Cornelius. Itu Pak, jadi semua yang Anda katakan tadi terbantahkan dengan jelas. Silakan Pak. Oke, baik. Lagi-lagi Anda membawa sesuatu yang Anda kira bisa membersihkan wajah Anda. Maaf, yang Anda gunakan itu hanyalah air comberan untuk mengelap keringat yang ada dalam wajah. Kisah Para Rasul 10 yang Anda bawa itu melanggar etika di dalam berpikir. Apalagi runtannya adalah tentang agama. Kenapa? Paulus sebagai pendiri agama Kristen yang pertama kali sebagai tokoh yang diikuti oleh non-Yahudi di Antioquia, Turki, itu mengatakan di dalam suratnya kepada orang yang ada di Galatia. Galatia 2 nomor 8, Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat. Kalaupun Anda memaksakan itu adalah Petrus murid Yesus, berarti nubuatan yang Yesus ucapkan di dalam Matius 24 nomor 24 itu tergenapi sudah. Apa kata Yesus? Kristus palsu, Yesus palsu, Yesus duplikat, akan datang dan banyak melakukan mujizat sekiranya mungkin menyesatkan murid pilihan. Petrus murid pilihan. Kalau dia sampai keluar mengajarkan ajarannya apapun itu, berarti dia sudah kerasukan setan. Matius 10 nomor 5 itu nggak bisa dipungkiri. Yesus berpesan kepada Petrus, jangan ke bangsa lain. Kalau ternyata Petrus ke bangsa lain, sampai dia ke Cornelius membaptis dia,
Berarti Petrus ini menggenapi nubuatan Yesus dalam Matius 24 nomor 24 bahwa murid pilihan akan disesatkan oleh Yesus palsu. Makanya saudara, coba Anda lihat di dalam Matius 28 nomor 18, nomor 17, nomor 18-nya. Keluar dari kubur, murid-muridnya ada yang percaya, ada yang ragu, ada yang ketakutan. Kenapa? Karena mereka tidak pernah dititipkan ilmu dari gurunya bahwa dia akan bangkit dan menjadi Tuhan. Dia menjadi Tuhan, dia menjadi Kristus. Maksudnya orang yang keluar dari kubur ini menjadi Kristus oleh karena Tuhan. Itu dijadikan sebagai simbol kepada angkatan jahat. Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Menjadi Tuhan dan Kristus. Bagi siapa? Bagi angkatan jahat. Jadi saya ulang lagi. Biar lebih jelas, kalau Anda mengatakan Petrus kemudian membaptis di Kaisarea seorang seorang panglima atau perwira bernama Cornelius itu, berarti Anda sudah menyatakan penggenapan dari nubuat Yesus kalau muridnya juga akan disesatkan oleh Kristus atau Yesus palsu. Demikian. Oke, saya tanggapi ya Pak. Ya, saya tanggapi. Silakan. Anda mengatakan bahwa Petrus sesat tanpa dasar. Pertama, Petrus membaptis dan Roh Kudus menyertai. Kemudian Petrus jelas-jelas melakukan pergumulan sebelum mendatangi Cornelius. Dia mengatakan perumpamaan dibuat Yesus makanan haram dan tidak haram. Artinya dalam pandangan Petrus pada waktu itu sama dengan Anda, bahwa itu tidak boleh melakukan penginjilan kepada non-Israel. Tetapi Tuhan mengatakan apa yang kau nyatakan halal, jangan kau katakan haram, itu makanannya. Jadi itu yang diperintahkannya. Makanya setelah itu dia berangkat menuju rumah Pak Cornelius. Nah, jadi Anda mengatakan Petrus sesat, dengan sederhana dijawab oleh seluruh perikop itu, seluruh kejadian ceritanya secara keseluruhan. Tidak ada sesatnya, tetapi memang kehendak Tuhan bahwa ke bangsa-bangsa yang lain. Pencapannya juga pernyataannya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kemudian Anda tadi membawa ayat Matius 24 ayat 24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga, sekiranya mungkin. Oke. Anda mengatakan bahwa itu yang menjadi nubuat Yesus bahwa Petrus akan tersesat. Di sini sama sekali tidak mengatakan bahwa untuk bangsa lain, ya, nggak ada disinggung bangsa lain. Kemudian Anda salah mengutip nama Yesus dengan Mesias. Yesus itu nama. Mesias itu jabatan. Ya, jadi tidak ada Yesus-Yesus yang lain. Mesias ada disebut. Nah, ini yang diurapi juga, ini juga diurapi. Tetapi Yesus yang secara pribadi yang dikatakan di dalam yang lahir dari Maria dan lain-lain itu namanya Yesus namanya. Sementara Mesias itu salah satu jabatannya atau julukannya atau jati dirinya. Seperti itu. Jadi kalau Anda mengatakan nubuatnya tergenapi ketika Cornelius dibaptis, nggak ada nyambungnya. Ya, jadi cari dalil yang lain yang lebih nyambung, yang memang mengena. Silakan Pak. Kalau memang masih ada dalil yang lain yang masih mengena, Pak. Oke. Justru Anda yang tidak bawa dalil, oke ya. Jadi gini, kalau Anda menyatakan tadi tentang Cornelius, Anda harus paham. Kalau Yesus Anda katakan yang datang kepada Petrus atau Roh Kudus yang Anda katakan datang kepada Petrus, karena dia sudah tersesat, maka yang datang itu bukan Roh Kudus tapi iblis. Yesus yang mengatakan itu. Matius 24, ketika Anda membaca secara cermat, Kristus yang dimaksud Yesus itu adalah dirinya. Yesus palsu. Kenapa saya katakan Yesus menubuatkan itu Yesus palsu? Dirinya yang palsu. Data 27-nya jelas kok sebagai pembanding. 27 Matius 24 itu Anda saja yang kurang belajar.
Kemudian apa katanya? Sebab sama seperti kilat memancarkan cahaya dari timur sampai ke barat, demikianlah kelak kedatangan siapa? Anak manusia. Siapa itu? Yesus. Berarti Kristus palsu ya Yesus. Tapi palsu. Makanya Yesus membandingkan antara Yesus yang datang melakukan banyak mujizat dengan kedatangannya sebagai anak manusia. Susah Kristen hari ini untuk menipu orang-orang Islam. Kemudian saudara, Anda baca Matius 16 nomor 23. Petrus sudah dikatakan oleh Yesus, engkau adalah iblis, enyahlah daripadaku. Jelas kok. Petrusnya dikatakan iblis. Siapa yang mengatakan iblis kepada Petrus? Ya Yesus. Masih mending saya mengatakan Petrus sesat. Saya mengatakan Yesus itu murtad, menggenapi nubuatan Yesus yang mengatakan bahwa si iblis ketika datang membawa nama Yesus, dia menyesatkan Petrus sebagai murid pilihan. Itu data saudara, tolong bawa data, jangan hanya congor. Matius 16 nomor 23, Petrus disebut apa di sana? Iblis, malah diusir si Petrus. Enyahlah iblis, enyahlah Petrus, iblis, Petrus, iblis. Itu dalil, Bung. Jadi jangan kamu bangga. Seakan-akan, wah kami ini murid Yesus. Betul, kamu bukan hanya sekedar murid Yesus, saudara. Kamu adalah hambanya Yesus. Tapi Yesus palsu. Yesus palsu yang Anda sembah itu. Silakan. Oke, saya jawab ya. Terima kasih penjelasannya. Tetapi tetap saya melihat tidak nyambung. Oke, saya baca semua ayat-ayat sebagai referensi Anda. Pertama, Anda tetap merujuk kepada Matius 24. Matius 24 itu berbicara tentang akhir zaman sebenarnya. Pada waktu kejadian Petrus tidak ada belum sama sekali akhir zaman. Ya. Karena di sana jelas dikatakan apa yang ditaruh di sana adalah akhir zaman. Kemudian di ayat 27 tadi dikatakan sebentar ya, bukan ayat 7 yang ada anak manusianya tadi. Ayat 24 ayat 27 dikatakan, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Nah, Anda kembali ke celah di sini, Pak. Pertama tadi Anda menyebut Mesias di sana. Tuhan itu bukan asbun, sembarang ngomong, tidak tahu kapan membedakan mana fungsi Mesias, mana fungsi anak manusia, menggambarkan apa. Itu yang Anda nggak paham. Jadinya Anda terbaur pikiran Anda jadi bingung sendiri. Mesias adalah pengajar yang diurapi untuk memerintah dan lain-lain. Raja juga disebut Mesias dan lain-lain. Tetapi di ayat 27 jelas yang dikatakan di sana merujuk kepada anak manusia. Berarti keberadaan Yesus sebagai anak manusia, dia datang sebagai anak manusia yang lahir punya darah dan daging, itu yang akan datang kedua kalinya nantinya. Bukan sebagai pengajar dan lain-lain, tetapi keberadaannya sebagai anak manusia itu datang. Yang dia naik ke atas itu juga anak manusia naik ke atas. Anak manusia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu artinya anak manusia, anak yang melahirkan secara manusia itu di atas di surga akan turun lagi dalam keadaan yang seperti itu. Gambaran yang Anda dapatkan itu sama sekali tidak benar, Pak. Nah, oke. Kemudian jangan panjang-panjang. Saya jawab lagi Matius 16. Matius 16 Anda mengatakan bahwa Yesus menegur si Petrus. Ya, Yesus menegur Petrus, dikatakan enyahlah, ayat 16 ayat 23 dikatakan di situ, enyahlah iblis, sebab engkau bukan suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi di situ jelas alasannya kenapa Petrus dikatakan iblis, sebab dia tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Apa sih yang dipikirkan Petrus waktu itu? Ayat 22 dijawab. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu daripadamu. Hal-hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Apa yang akan menimpa engkau? Ayat 21.
Sejak itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak orang tua, imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Jadi yang dikatakan Petrus adalah Petrus tidak mau Yesus itu dibunuh dan mati, sama seperti Muslim sekarang. Muslim mengatakan tidak mati dibunuh, itu perkataan Yesus. Dan apa kata Yesus kepada orang yang mengatakan Yesus tidak mati dan dibunuh itu? Enyahlah kau iblis. Jadi jelas sekali di sini gambarannya Anda salah kutip lagi, malah menunjukkan kesalahan dalam pemikiran di luar Kristen yang menyatakan Yesus tidak mati. Karena Yesus mengatakan bahwa orang yang berpikiran Yesus tidak mati dan menderita itu adalah iblis. Bahkan muridnya sendiri seperti itu. Jadi kembali lagi, Anda tidak nyambung dalil Anda. Silakan Pak kalau ada dalil yang lebih nyambung. Oke, akhirnya malam ini saya ngajarin Anda karena Anda tidak membawa dalil apa-apa selain daripada hanya menjelaskan dalil yang saya yang membawa data. Sabar, Anda diam dulu. Sebagai siswa diam. Saya yang membawa data Matius 24. Saya yang membawa Matius 16, Anda tidak membawa data apa-apa sebagai pembantahan. Anda hanya menjelaskan apa yang saya terangkan. Artinya Anda hanya membubuhi. Diam dulu. Biar dianggap intelektual. Saya uraikan kesalahpahaman Anda tentang butanya Anda terhadap Bible pengajaran Yesus. Jadi gini, ketika berbicara mengenai Matius 24, sadarkah Anda kalau itu Yesus sedang menasihati muridnya di Bukit Zaitun? Ketika muridnya bertanya, guru, apa tanda kedatanganmu? Kedatanganmu. Tanda kedatanganmu itu apa, guru? Tanda kedatanganku adalah sabar. Jangan lupa keseluruhan dunianya ya. Jangan lupakan bacaannya ya. Diam dulu, Dek. Diam. Ya. Yesus ditanya, guru, apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini? Apa tanda kedatangan Yesus di situ? Ada dia jelaskan, aku datang hanya dalam bentuk cahaya. Aku datang dalam bentuk suara doang. Ada? Enggak. Yesus mengatakan include kesimpulan jelas. Kalau aku yang datang, kiamat terjadi. Aku yang datang, tanda-tandanya seperti cahaya yang membiaskan cahayanya, melontarkan cahayanya dari timur sampai ke barat. Itu tanda kedatanganku. Kalau aku datang, kiamat datang. Gak bisa terpisah itu. Yesus mengatakan itu, Bung. Ketika ditanya oleh muridnya, apa tanda kedatanganmu dan apa tanda kesudahan dunia ini? Tidak dipisahkan. Tanda kedatanganku dan tanda kesudahan dunia ini satu dimensi yang tak terpisah. Aku datang diiringi hari kiamat. Matahari gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Nampak aku di tengah langit, seluruh manusia akan meratap dan seluruh manusia akan melihat aku. Itu tidak bisa dipisahkan, Bung. Sehingga Yesus mengatakan, jadi apabila ada tuyul yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun atau di dalam bilik, jangan ente percaya. Karena itu bukan aku. Itu yang pertama. Anda harus paham itu. Jadi yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Ananias, yang datang kepada Petrus, yang datang kepada pengarang kitab Wahyu, dan Kristen-Kristen hari ini, itu bukan Yesus, itu iblis. Kenapa? Karena tidak diiringi oleh tanda hari kiamat. Yesus datang ya kiamat. Andai saja abad pertama yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus yang asli, maka akhir zaman itu terjadinya di abad pertama, coy. Itu yang pertama. Yang kedua, pegangan, jangan gemetar. Yang kedua, Matius 16. Nih, tak ajarin cara belajar yang baik. Matius 16 itu, ketika kemudian Petrus khawatir, guru, jangan kamu ke sana. Kamu gak boleh mati. Kamu bisa kok. Bisa, Tuhan akan menjauhkan engkau dari mara bahaya itu. Apa kata Yesus? Enyahlah iblis. Kau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Apa yang dipikirkan oleh manusia? Nah, tak ajarin. Yang dipikirkan oleh manusia adalah
Kalau Yesus ke sana, Yesus akan ditangkap. Kalau Yesus ditangkap, Yesus akan menderita. Kalau Yesus menderita, dia akan mati. Itu pemikiran manusia. Tapi pemikiran Tuhan apa? Dia tidak akan membiarkan orang benar, orang yang dikasihi teraniaya. Makanya Yesus mengatakan, memang harus terjadi apa yang tertulis tentang aku di kitab Taurat. Di kitab Tauratnya tertulis, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau membunuh orang yang benar, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Maka Amsal 21 nomor 18 harus terjadi. Apa itu? Tuhan akan menyelamatkan orang benar dan menjadikan orang fasik sebagai ganti. Tuhan akan memberikan kemudian pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Itu yang dipikirkan Tuhan adalah ketika orang benar, ketika anaknya, orang yang soleh ini terancam untuk dibunuh, maka Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan akan mengutus malaikatnya untuk menyelamatkan Yesus. Baca Amsal 21 nomor 18, baca Amsal 11 nomor 6 sampai nomor 8, dan banyak lagi keinginan-keinginan Tuhan untuk menyelamatkan Yesus, termasuk Mazmur 91 nomor 1 sampai nomor 16. Jadi Yesus itu tidak akan pernah tersentuh oleh orang-orang kafir. Sehingga yang kamu sembah itu bukan Yesus, itu duplikat. Sekali lagi, saya tidak butuh Anda membahas Matius 16, cukup ke 24-nya supaya singkat. Kesimpulannya, Yesus ketika ditanya, apa tanda kedatanganmu dan tanda akhir zaman? Kalau aku yang datang, ya kiamat. Tapi karena bukan aku yang datang kepada Paulus, maka tidak kiamat. Jangan kamu percaya. Silakan. Oke, saya paham dengan yang Anda maksudkan dan sangat paham di mana letak kesalahannya pemikiran Anda. Jadi dari tadi Anda tidak berani menanggapi dan tidak bisa menanggapi kenyataan yang saya katakan tentang perbedaan antara Mesias dan anak manusia. Ya. Anak manusia itu physically-nya yang datang. Kalau physically-nya yang datang, akhir zaman. That's right. Benar sekali Anda. Ya. Nah, dan yang bertemu dengan Ananias, yang bertemu dengan Yohanes di Pulau Patmos, yang bertemu dengan Paulus, bukan physically. Jadi tembakan Anda salah sasaran. Kalau Anda mengatakan bahwa itu harus akhir zaman dulu baru boleh ketemu Paulus, Ananias dan lain-lain. Hey, itu kedatangan anak manusia sebagai anak manusia. Jadi pengertian-pengertian ini pahami dulu, baru mulai nyerocos dan membuat kesimpulan. Ya, itu satu. Yang kedua, nih jangan mengarang bebas kalau ada yang tertulis, Pak. Nah, itu yang penting. Yohanes 16 itu, Matius 16 itu sudah jelas dikatakan. Selesai Petrus mengatakan bahwa kiranya menjauhkan engkau akan hal itu, jelas di sana adalah tentang dibunuh dan menderita, dibunuh dan dibangkitkan hari ketiga. Ditanggapi Petrus. Itu pikiran manusia. Apa pendapat Petrus? Kiranya hal itu dijauhkan. Dijauhkan, sama dengan pikiran Anda tadi. Tuhan, engkau akan diselamatkan. Itu pikiran manusia. Tetapi dikatakan bahwa ia harus pergi ke Yerusalem. Ada kata harus. Dan menanggung. Harus pergi ke Yerusalem dan menanggung. Itu yang dikatakan Yesus. Dan ketika orang mengatakan engkau akan diselamatkan Tuhan, engkau akan ini, enyahlah iblis. Jadi boleh Anda mengatakan, ketika Anda mengatakan
Yesus akan harus ditolong Tuhan dan lain-lain, katakan kepada diri Anda sendiri, ketika aku melontarkan ini kepada Yesus, Yesus akan mengatakan kepadaku, enyahlah iblis. Jadi pendapat Anda itu hanya dijawab dengan kata satu kata, enyahlah iblis. Pendapat Anda itu tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Yesus. Mudah-mudahan Anda paham. Silakan Pak. Saya sangat paham kebotolan Anda. Kebodohan, kedunguan Anda saya sangat paham. Dan keterbatasan literasi dan wawasan tentang Bible apalagi pengajaran. Diam dulu. Gantian kita. Dahlia, gantian kita, saudara. Iya, Anda sedang pamer kebodohan di sini. Gantian kita. Saya menjabarkan fakta. Nih, kebodohan Anda yang pertama. Anda mengatakan Mesias bukan bukan fisik. Ini kebodohan yang harus ditertawakan seluruh manusia di atas muka bumi ini. Saya ingin tahu dari Anda. Ketika malaikat berkata dalam Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus atau Mesias dalam bahasa Ibrani. Pertanyaan saya, yang lahir itu physically atau bukan? Jawab. Sekarang juga, silakan. Mesias yang lahir itu physically. Terus kenapa Anda mengatakan seakan-akan Mesias palsu itu tidak physically? Dan Yesus yang mengatakan anak manusia physically, maksud lo apa? Supaya jangan panjang, kita silakan. Apa maksud Anda mengatakan bahwa yang dimaksud Yesus Mesias palsu bukan physically? Kalau Anda mengatakan bukan fisik yang dimaksud Yesus, berarti kena ente ini yang datang kepada Paulus itu bukan fisik. Lukas berapa itu ya? Hari itu Lukas berapa? Mau belajar dia. Anda mau belajar? Hari ini mau jadi murid? Bisa, mudah kok nyarinya Pak. Nggak harus dihafal. Mau belajar. Ingat ya teman-teman, Anda diam dulu sementara Anda cari di perpustakaan. Anda diam dulu, di mute dulu. Dengarkan pernyataan saudara di awal. Anda mengatakan membedakan antara Mesias palsu yang physically dengan anak manusia yang Anda katakan physically, dan seakan-akan Anda mengatakan bahwa Mesias itu bukan manusia tetapi hanya bentuk non fisik. Lah, tergenapi berarti. Karena Paulus hanya mendengarkan suara dan cahaya non fisik di sana. Berarti jelas yang datang kepada Paulus bukan fisik, bukan Yesus dong. Sedangkan kalau Yesus yang datang anak manusia. Anda mencoba membedakan antara Mesias. Itu hanya permainan kata-kata. Itu yang pertama. Yang kedua, langsung ditanggapi nanti. Sabar, nanti Anda gabungkan menjadi satu. Ya, karena Anda sudah terseret ke Matius 16, ya, Anda terlalu melebarkan kebodohan Anda. Dengarkan. Matius 16 Anda katakan Bang Suma salah paham. Oke. Saya sudah menjelaskan kepada saudara. Yang dipikirkan Petrus, kalau Yesus ke sana dia menderita, mati. Dan yang dipikirkan Tuhan, yang dipikirkan Tuhan tidak begitu kata Yesus. Sebaliknya, yang dipikirkan Tuhan adalah sekuat apapun orang-orang pembenci Yesus berusaha ingin membunuh Yesus, aku Tuhan tidak akan membiarkan Yesus seorang diri. Aku akan menyelamatkan dia. Tapi kalau Anda mengatakan itu adalah satu kebodohan, tolong tunjukkan di mana tertulis pikiran Tuhan bahwa Yesus orang benar itu dibunuh untuk orang bersalah. Tunjukkan. Yohanes 21-nya, nggak usah jauh-jauh. Silakan. Coba baca di Yohanes 16:21-nya. Oke, baik, kita baca. Anda lihat ya. Ya, silakan. Supaya Anda jelas. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya. Siapa yang menyatakan Yesus? Sebentar. Itu Anda baca apa ini? Anda baca katanya 22. Yang mana yang betul? 21. Oh, 21. Coba Anda baca 21-nya. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya. Ngomong apa ente ini? Baca dalil yang betul, belajar lagi. Matius 16 ayat 21. Bukan Anda mengatakan Yohanes 16 barusan? Aduh. Dari tadi dibilang Matius, kita bahas kalau tegur itu. Tadi Anda suruh saya baca Yohanes 16, seingatku. Nggak ada di Petrus ditegur di Yohanes 16, Pak. Dari enggak, saya bertanya, di mana pemikiran Tuhan yang mengatakan bahwa Yesus orang benar itu harus dibunuh untuk orang bersalah?
Anda Ini saya mengatakan baca. baca di Yohanes 21. Sebentar, Bang Juma. Matius 16 21 dari saya. Oh, jadi Matius, jadi maksud Anda Matius 16 nomor 21 itu pemikiran Tuhan. Yesus yang mengatakan. Anda mengatakan Bang Juma. pemikiran Tuhan. Sebentar. Tapi pemikiran Tuhan kan. Anda gimana? Anda paham bacaan kan? Iya. Iya. Saya tanya kepada Kalau saudara, bacaan, di mana pemikiran Tuhan bahwa Saya tunjukkan, Yesus orang benar ini harus mati untuk orang yang bersalah? Silakan. Saya baca ya Pak ya. Iya. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan pernyataan Yesus kepada Iya. murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem untuk dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Siapa yang menyatakan itu, Pak? Saya tanya Anda dulu. Supaya nanti jangan dianggap saya ngarang. Siapa yang menyatakan? Matius yang mengatakan itu. Dikatakan Pengarang bahwa Matius. Yesus mulai menyatakan, Pak. Dikatakan di sana Iya. Yesus mulai menyatakan. Oke, di mana Yesus mengatakan itu? Tolong kalau tunjukkan. Anda tadi mengatakan apa namanya? Saudara. Sebentar. Masih saya, Pak. Tolong Masih tunjukkan tadi kan Anda di sudah, mana Yesus menyatakan. Masih saya. Di Pak. mana Bagian Yesus saya, mengatakan? ya. Ya, Masih tunjukkan bagian di mana saya. Yesus menyatakan. Saya menjawab bahwa itu pernyataan Matius dan di situ Anda cari sampai ular punya ketek, Anda tidak akan menemukan kata iya di Ya situ. nggak ada lah, Nah, Bang. mulai lagi Anda. Ada. Silakan. Oke, mulai lagi. Matius 16 nomor 21 Oke. sampai Saya jawab. ular memiliki Saya jawab ketek, ya, Anda saya tidak jawab akan ya. pernah Saya bisa jawab. menemukan kata iya di sana. Silakan. Saya jawab. Silakan. Ini mulai lagi logika Anda nggak jalan, Pak. Ya, Silakan. Anda mengakui pertama kalau ada kata Yesus di situ, Anda mengatakan itu perkataan Yesus. Padahal sebelum perkataan Yesus itu yang mengatakan Matius penulisnya. Yohanes lagi. Dan Matius penulisnya, ya, oke. Tetapi ketika dikatakan di sana Matius menulis, Yesus mulai menyatakan katanya di sana. Anda mengatakan itu kata-kata Matius. Lah memang Matius kan. Sebentar Pak, jangan dulu sabar Pak. Iya, silakan. Sementara ketika Matius menulis, Yesus mengatakan, oh itu perkataan Yesus. Padahal siapa yang nulis? Matius juga. Logika di mana? Kemana, Dengar, Bapak? Saudara. Oke, sabar dulu, Pak. Bagian saya, Pak. Saya tanya dulu. Di dalam Bible saudara, perkataan Yesus tinta hitam, Sebentar ya, tinta Pak. merah. Sebentar. Saya ngasih logika kepada Anda. Enggak. Saya harus minta pertanggungjawaban saudara. Jangan Anda ngarang. Anda belum paham. Nanti Saya Anda bertanya tanya lagi. saudara, perkataan Yesus di dalam Bible itu tinta hitam atau tinta merah? Oke. Jawab. Naik lah, bro. Jawab. Masih nggak merah. Jawab. Anda paham perkataan saya? Iya, jawab dulu. Perkataan Yesus tinta merah apa tinta Anda hitam? paham perkataan saya. Semua di dalam kitab itu adalah tulisan dari penulis kitab. Iya, yang nggak? tinta merah ucapan Yesus atau tinta hitam? Benar nggak? Pertanyaan saya. Benar nggak? Lari. Saya ulang Lari. lagi. Menurut tradisi Udah mulai Bible, Udah mulai. ucapan Dalam Yesus kitab, di bro. dalam Bible, Dalam diam dulu. Udah mulai lari. Di dalam Bible, Udah mulai lari. ya ucapan Yesus tinta merah atau tinta hitam? Jawab. Nggak sanggup lagi dan jawab. Lu lah, malu dia. Malu. Gimana Malu Pak? dia, malu. Gimana Anda katakan? Malu dia. Apa Malu dia, malu. Apa Malu yang Anda dia. katakan? Saya Ucapan bukan Yesus anak, tinta Pak. merah Jadi, atau tinta hitam? Komen-komen Ucapan seperti itu merah saya anggap angin lalu, atau Pak. tinta merah atau tinta hitam ucapan Yesus dalam Oke, Bible. saya anggap Anda mulai seperti kekanak-kanakan, jadi saya akan menanggapi Anda seperti itu. Oke, saya jawab Anda dengan cara menjelaskan kepada anak-anak. Oke. Ya, silakan Anak-anak, Pak, silakan. anak-anak, Iya, Pak Guru. dengar ya, Iya, Pak Pak. Guru. Ya, Ya. Kitab Injil itu ditulis oleh manusia, Pak.
Oh, yang saya tanya bukan siapa yang Oke, menulis, Pak. Yang sebentar, saya tanya, ucapan anak-anak, Yesus itu di jangan dalam lompat dulu, Bible anak-anak, karena warna anak-anak itu hitam harus tahu atau dasarnya. warna merah, Pak Guru. Jangan Kalau- nipu saya, Pak Guru. Kalau tadi Anda udah paham, saya akan lompat dengan jelas. Kalau Anda setingkat SMA, saya akan lompat. Ya udah, dengan silakan jelas, ya. Anda jelaskan Tetapi ucapan karena Yesus di Bible itu Anda, ucapan anak-anak, tinta merah atau tinta hitam, Pak Guru? Anak-anak, makanya saya akan Saudara-saudara, Oke. dari sejak dulu kita kalau diskusi sama orang Kristen itu, dia menyampaikan bahwa ucapan Yesus itu tinta merah, yang hitam itu pengantar-pengarang. Dia membawa Matius 16 nomor 21 itu tinta hitam. Berarti itu bukan ucapan Yesus. Sulit, sangat sulit. Kristen selihai apapun dia, meskipun dia kayak belut listrik, berhadapan dengan apologet Islam, tidak akan pernah bisa lolos. Kenapa? Karena musuh terberatnya Kristen itu adalah Bible itu sendiri. Matius 16:21 itu bukan ucapan Yesus. Itu ucapan pengantar oleh pengarang Matius. Ya, itu harus direnungkan oleh orang-orang Kristen bahwa ternyata wakil Kristen ketika naik di komal Islam hanya bisa menipu dan membohongi diri sendiri. Dan di dalam Matius 16:21 itu tidak ada kata iya. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia itu tidak ada. Kata iya itu nggak ada di situ. Itu sisipan, teman-teman. Dalam original teks itu tidak ada kata iya. Hadirkan pakar bahasa Yunani. Tunjukkan kalau ada di original teksnya kata iya di sana. Itu nggak ada. Itu penambahan saja dalam terjemah. Tidak ada kata iya. Kalau kita merujuk kepada original teksnya, kata iya di sana hanya nongol sekali aperkomai. Artinya pergi.